Film ini menceritakan kisah A seorang few wanita moments yang later, selalu merasa 5 minutes diikuti later, atau 2,000 diawasi oleh years sosok later. kekasihnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabar geng, sehat kan? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Cerita berawal dari seorang wanita yang bernama Cecilia sedang berupaya kabur dari rumah kekasihnya yang bernama Adrian. Dia berhasil kabur dan di suatu jalan ia tengah menunggu seseorang yang bernama Emily. Saat dia masuk mobil, Cecilia menjatuhkan sebotol obat. Tiba-tiba Adrian muncul, memanggil Cecilia dan memecahkan kaca mobil. Lalu mereka pun meninggalkannya. Lalu Adrian mengambil botol obat yang dijatuhkan Cecilia dan membawanya. 2 minggu kemudian, Cecilia berada di rumah sahabatnya yang bernama James. Nampaknya Cecilia mengalami trauma untuk keluar rumah. Di suatu waktu, Emily datang ke rumah James. Cecilia nampak tak senang atas kedatangannya karena ia menyuruh untuk tidak menemuinya. Cecilia takut kalau Adrian mengetahui keberadaannya. Emily datang untuk memberikan kabar bahwa Adrian ditemukan tewas bunuh diri. Cecilia dan Emily memenuhi panggilan pengacara Adrian. Dia pun menemuinya. Semenjak saat itu, Cecilia mulai merasa Adrian selalu mengawasinya. Suatu malam saat Cecilia tidur, selimutnya ditarik dan lampunya menyala dan mati sendiri. Ia pun terbangun dan mengambil selimutnya. Ia menutupkan selimutnya ke sebuah kursi, lalu ia menariknya. Selimut itu seperti diinjak oleh seseorang yang tak terlihat, dan Cecilia pun berteriak memanggil James. James mencoba menenangkan Cecilia dan menyuruhnya tidur karena besok dia ada wawancara pekerjaan. Saat Cecilia sedang wawancara, laptop di tasnya tak ada. Kemudian ia pingsan. Saat di kamar mandi, ia menemukan botol obat yang dijatuhkannya. Ia dan James kemudian mendatangi Tom dan menjelaskan perihal botol obat itu. I drugged him. Somehow, it found its way back to Leader in the field.
of optics. I know. Cecilia menemui Emily di rumahnya. Did. Emily marah kepada Cecilia karena ia mengirimi email dengan kata-kata yang menyakiti hatinya. Cecilia mencoba menjelaskan bahwa itu bukan dia yang mengirimnya. Kemudian Cecilia mengecek emailnya dan membaca isi pesannya. Ia pun menangis. Saat ia menangis, Sydney mencoba menenangkannya. Tiba-tiba Sydney seperti dipukul. Ia pun menangis dan ketakutan kepada Cecilia. Cecilia mencoba menjelaskan ke James bahwa bukan dia yang melakukannya. Cecilia menelpon nomor Adrian dan dia menemukannya di atas loteng rumah. Ia menengok ke bawah lalu menumpahkan cat dan mengenai sosok itu. Kemudian Cecilia mengikuti jejak cat dan sampailah ke dapur. Di dapur, Cecilia mulai diserang. Ia dilempar dan diseret. Dia berhasil kabur lalu pergi ke rumah Adrian. Saat sampai di sana, dia berhasil masuk dan menemukan kostum yang bisa membuat tak terlihat. Dia pun mengambil kostum itu dan menyembunyikannya. Ternyata orang tak terlihat itu juga berada di sana. Dan Cecilia berhasil pergi dari sana. You can't in a public place. 8 o'clock. Ia menelpon Emily untuk menemuinya di sebuah restoran. Mereka pun bertemu. Saat Cecilia memberitahukan tentang kostum itu, sebuah pisau melayang dan menyayat leher Emily, lalu terlempar dan ditangkap Cecilia. Para pengunjung berteriak melihat Cecilia dan dia pun ditangkap polisi lalu disuntik obat penenang.
Cecilia diberitahu oleh perawat bahwa dia hamil. Lalu Tom menemuinya dan menawarkan Cecilia untuk kembali ke Adrian dan semua kasusnya akan dihapus. Cecilia melempar berkas di meja. Saat Tom lengah, Cecilia diam-diam mengambil pena dari tas Tom. Saat di kamar mandi, Cecilia menyayat tangannya. Lalu sosok Adrian memegangnya. Kemudian Cecilia menusuknya dengan pena itu dan membuat kostumnya error. Seorang polisi datang dan melihatnya. Adrian berhasil melumpuhkannya. Gede badan doang, skill 0 besar. Cecilia pun kabur tapi tertangkap oleh polisi. Adrian melumpuhkan polisi-polisi itu. Lay down. Kemudian ia kabur dan Cecilia mengejarnya sampai di parkiran mobil. Di sana Adrian mengancam Cecilia akan membunuh Sydney. You hit me. I won't ever hurt you. I'll find someone you can get yourself the blame for that innocent young girl's death. Cecilia menelpon James dan memberitahunya bahwa Sydney dalam bahaya. Harry, what's going on? Harry? Harry, are you okay? He's fine. He's fine. This is James Lanier. James, it's me. Listen to me. Sydney's life is in danger. Where are you right now? Tiba di rumah James, saat Sydney tidur, dia terbangun dan diserang. James datang dan dia terkapar tak berdaya. Sydney. Sid, you okay? Sid, you okay? Sid. Beruntung Cecilia datang dan berhasil menembaknya. Lalu ia membuka kostumnya. Dan ternyata itu adalah Tom. Kemudian para polisi menemukan Adrian yang tengah terikat di rumahnya. Adrian did this to me.
James mengira Tom adalah pelakunya. Namun Cecilia tetap berpikir bahwa Adrianlah pelaku utamanya. Cecilia menemui Adrian di rumahnya. Adrian nampak senang melihatnya. Adrian berharap Cecilia mau kembali bersamanya. Cecilia mau, tetapi dia harus jujur tentang perbuatannya. Awalnya Adrian mengelak, namun akhirnya ia mengakuinya. That shouldn't come as a surprise. Kemudian Cecilia berpamitan untuk ke kamar mandi. Saat di ruang makan, tiba-tiba Adrian seperti dipegang. Lalu ia menyayat lehernya sendiri. Cecilia muncul dari belakang dan menelpon 911. Lalu ia mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba bunuh diri. Setelah itu, Cecilia menatap Adrian yang tengah sakaratul maut. James mendatangi Cecilia dan film pun tamat. Sungguh ending yang membahagiakan. Cinta emang buta, sampai-sampai ia melakukan apa saja untuk mengharap cintanya kembali, tetapi dengan cara yang salah. Film ini dari awal memang penuh misteri. Terima kasih geng udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar Ane tambah semangat bikin konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.